Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang reformasi pelayanan publik untuk memenuhi tugas mata kuliah reformasi administrasi. Maka dari itu, akan kita bahas selanjutnya. Jadi reformasi pelayanan publik. Tentu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pelayanan. Pelayanan itu merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, pelayanan publik untuk melayani masyarakat secara optimal, secara efisien. Pelayanan adalah selanjutnya pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan menurut Sinambela. Menurut KBBI, pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada apa itu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, jadi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga, negara, dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tidak hanya itu juga, menurut Kemenpan RB tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan, pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu pelayanan publik ini dilakukan oleh aparatur sipil negara. Tujuannya apa? Tujuannya itu kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengurusi berkas-berkas administratif. Sebelum itu, sebelum mencapai reformasi pelayanan publik, tentu terdapat kelompok ya. Yang pertama ada kelompok pelayanan administrasi, terus yang kedua ada kelompok pelayanan jasa, terus yang ketiga itu ada kelompok pelayanan barang. Nah, tentu dari hal tersebut sangat penting ya untuk mencapai sehingga tercapainya reformasi pelayanan publik. Selanjutnya terdapat 4 unsur yang paling penting dalam proses pelayanan publik. Tentu yang pertama itu penyedia layanan. Nah, penyedia layanan itu merupakan yang pertama penyedia layanan, yang kedua itu ada penerimaan layanan, yang ketiga itu ada jenis layanan, dan yang keempat itu ada kepuasan layanan. Yang pertama, unsur yang penting yaitu penyedia layanan. Tentu pihak atau sekelompok orang yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang. Selanjutnya, penerima layanan. Siapa sih penerima layanan itu? Yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau masyarakat. Contoh misalkan dia menerima layanan dari aparatur sipil negara. Itu masyarakat sebagai penerima layanan, sedangkan ASN atau aparatur sipil negara itu memberikan penyediaan layanan kepada masyarakat, dan konsumen itu yaitu masyarakatnya.
Yang ketiga itu ada jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Dan yang keempat ada kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, penyedia layanan ini, pelayanan publik harus mengacu kepada tujuan utama memberikan pelayanan. Nah, kepuasan pelanggan ini apa ya? Kepuasan pelanggan ini menjadi tujuan utama gitu untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Hal ini sangatlah penting karena dilakukannya karena tingkat kepuasan yang diperoleh oleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati atau kualitas pemberian pelayanan publik oleh penyedia pelayanan. Selanjutnya mengenai kualitas pelayanan publik itu. Kualitas pelayanan publik itu pada dasarnya terdapat beragam alat ukur atau tolak ukur parameter atau indikator kualitas pelayanan publik. Karena pihak menentukan kualitas beragam, berikut sudut pandangnya. Kualitas menurut Evans dan Lindsay dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, jika dilihat dari segi konsumen, maka kualitas pelayanan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik atau prima. Yang kedua, jika kualitas pelayanan yang dipandang dari sudut produk base, maka kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai fungsi yang spesifik dengan variabel pengukuran yang berbeda-beda. Data memberikan penilaian kualitas sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan. Yang ketiga, jika dilihat dari sudut user base, akan kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan, tahu tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan. Jadi sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Yang keempat, jika dilihat dari value based, maka kualitas pelayanan merupakan keterkaitan antara keagungan atau kepuasan dengan harga. Nah, selanjutnya ini terdapat 7 syarat pokok, yaitu syarat pokok kualitas pelayanan publik. Yang pertama, reliability, yaitu meliputi pengaturan fasilitas, sistem dan prosedur dilaksanakan taat asas, meningkatkan efektivitas jadwal kerja, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang kedua itu ada responsive, yaitu meliputi mempercepat pelayanan pelatihan karyawan, penyederhanaan sistem dan prosedur, pelayanan yang terpadu, penyederhanaan birokrasi, serta mengurangi pemusatan keputusan. Yang ketiga ada kompeten, yaitu meliputi meningkatkan profesionalisme karyawan dan meningkatkan mutu administrasi. Yang keempat ada credibility, yaitu meliputi meningkatkan sikap mental karyawan untuk bekerja giat, meningkatkan kejujuran karyawan, dan menghilangkan kolusi. Yang kelima ada tangibles, yaitu meliputi perluasan kapasitas, penataan fasilitas, meningkatkan infrastruktur, menambah peralatan, menyempurnakan fasilitas komunikasi, dan memperbaikan sarana dan prasarana. Dan yang keenam, understanding the customer, yaitu meliputi sistem dan prosedur pelayanan yang menghargai konsumen, pelanggan atau pelanggan, serta meningkatkan keterpihakan pada konsumen atau pelanggan. Dan yang ketujuh, komunikasi, yaitu meliputi memperjelas pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan, meningkatkan efektivitas komunikasi dengan klien, dan membuat sistem informasi manajemen yang terintegritas. Tentu kualitas pelayanan publik ini sangatlah penting ya dilihat. Karena apa? Kualitas pelayanan publik diukur atau dilihat ketika pelayanan publik itu diberikan kepada masyarakat atau konsumen atau pelanggan, sehingga masyarakat memberikan suatu penilaian atau kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan. Contoh misalkan perangkat daerah selama setahun dia memberikan pelayanan publik
Nah, dalam lingkup 1 tahun itu mereka mempunyai indeks kepuasan masyarakat. Nah, indeks kepuasan masyarakat ini mempunyai beberapa indikator, banyak indikator penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN di perangkat daerah tersebut. Nah, tentu terdapat apa ya? Tentu dari berbagai hal itu tujuannya apa? Dari mulai indeks kepuasan masyarakat, pemberian pelayanan publik, terus diperbaiki oleh pemerintah. Guna apa? Memberikan pelayanan publik secara optimal dan prima sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan standar pelayanan publik, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa sih reformasi pelayanan publik itu? Yaitu reformasi yang memperbaiki pelayanan publik. Nih, contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, itu yaitu pemberian apa ya, melakukan reformasi pelayanan publik yang berkualitas. Contoh misalkan terwujudnya birokrasi yang mampu menyajikan pelayanan publik berkualitas merupakan sasaran ketiga dari arah kebijakan dan strategi dari pembangunan bidang aparatur negara. Ini dari Kemenpan RB ya. Mulai dari tahun 2015 sampai 2019, yakni mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu yang telah direalisasikan yaitu penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Sebagai buktinya yaitu adanya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik di sini di Kepulauan Riau itu sudah ada di Kota Batam. Tujuannya apa? Tujuannya itu mempermudah masyarakat, juga bisa memenuhi kebutuhan investor mall pelayanan publik Kota Batam misalnya. Nah, dari MPP itu apa ya? Dari MPP itu dalam lingkup satu tempat banyak-banyak, jadi masyarakat datang ke mall pelayanan publik, di situ banyak hal pemberian pelayanan. Jadi masyarakat tidak bingung mau ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C. Masyarakat langsung datang ke mall pelayanan publik itu. Di situ banyak. Selanjutnya itu ada penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan. Contoh misalkan salah satu perkembangan sistem informasi pelayanan publik dan evaluasi. Kemenpan RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggaraan pelayanan publik selainnya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, dari hal tersebut sangatlah penting ya, pemerintah terus membenahi birokrasi, membenahi pelayanan-pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pemberian pelayanan. Mungkin itu saja mengenai reformasi pelayanan publik. Tidak hanya itu juga reformasi pelayanan publik terkadang mempunyai, kan reformasi pelayanan publik itu mempunyai faktor ya, atau hal yang menyebabkan melakukan reformasi itu karena contoh misalnya pelayanan publik yang sering dirasakan berbelit-belit. Nah, terus ada aspek pola penyelenggaraan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, profesional, kompetensi.
4 hal keinginan dan 4 hal tantangan. 4 hal keinginan itu ya aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, profesional, kompetensi. Dan ada kendalanya juga. Kendalanya ada satu, adanya kendala politik. Yang kedua, lemahnya teknologi. Yang ketiga, rekrutmen pegawai. Dan keempat, rewards dan punishment. Maka dari itu, penting seorang pelayanan publik mempunyai sifat-sifat seperti dia harus progresif, dia mempunyai juga memberikan pelayanan publik secara optimal, sehingga reformasi pelayanan publik itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai reformasi pelayanan publik. Maaf apabila terdapat salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.